Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kita sekarang diskusi lagi ya mengenai salah satu bagian dari materi kompleks koordinasi yaitu adalah teori medan ligan, teman-teman. Atau ligand field theory, LFT ya, teman-teman ya. Ini adalah overview atau beberapa bahasan kita kali ini. Pertama-tama ada pendahuluan terlebih dahulu ya mengenai medan ligan itu apa, kemudian bagaimana aplikasi medan ligan pada teori orbital molekul, karena sebenarnya kan medan ligan ini merupakan hibridisasi, teman-teman. Kok pakai D sih? Hibridisasi antara yang pertama adalah CFT ya, crystal field theory atau teori medan kristal, dan juga teori orbital molekul atau TOM ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi pada teori medan kristal yang sebelumnya itu kita tidak bisa menjelaskan, atau dari teori tersebut itu tidak bisa menjelaskan bagaimana suatu ligan ini bisa ada bentuk-bentuk spektroskopi seperti ini gitu, atau disebut juga ligan kuat, ligan lemah, teman-teman ya. Ligan kuat dan juga ligan lemah. Di mana ligan kuat dan ligan lemah ini nanti implikasinya atau akibatnya itu terjadi perbedaan pada warna, teman-teman, biasanya ya. Pada kalau kita baca di spektronya atau secara spektroskopi gitu. Nah, tapi di medan ligan ini dia bisa menjelaskan bagaimana ligan kuat dan ligan lemah ini berinteraksi dengan logam pusat sehingga terjadi perbedaan warna di situ. Nah, beberapa kelebihan dari teori medan ligan atau LFT ini ya, ligand field theory, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dia melibatkan orbital dari ligan dalam berinteraksi, teman-teman. Kemudian yang kedua, teori medan ligan ini merupakan hibridisasi atau gabungan ya, gabungan antara teori orbital molekul ya, TOM, dan juga teori medan kristal. Jadi digabung menjadi atau perluasan juga menjadi teori medan ligan. Nah, kemudian di sini memperhitungkan beberapa interaksi orbital ligan dengan orbital S yang pertama, orbital P, dan juga orbital D. Pada logam dengan tipe ligan, di mana kalau misalnya orbital atau kalau ikatan sigma itu berarti SP2 dan juga SP3, ada sigma antibonding, ada apa namanya? Pi dan juga pi antibonding ya di situ ya. Nah, untuk aplikasinya, untuk apa namanya, teori medan ligan ini dia bisa diaplikasikan dalam penggambaran diagram orbital molekul, di mana diagram orbital molekul ini dia biasa digunakan pada teori orbital molekul ya, dengan aplikasi teori medan ligan. Yang pertama itu, teman-teman, yang harus kalian lakukan adalah menentukan orbital valensi dari ion logam dan juga ligan ya. Kemudian orbital valensinya kalau dari logam itu biasanya untuk logam transisi, teman-teman ya. Kita ngomong transisi dulu ya. Itu adalah 3D, 4S, dan juga 4P ya. Jadi ada orbital S, orbital P, dan juga orbital D untuk yang logam-logam dari logam transisi ya. Dia di kulit D, di kulit 3, 3D, 4S, dan juga 4P. Kemudian ada orbital valensi dari ligan dan juga menentukan simetri dari masing-masing orbital molekul, orbital valensi tersebut gitu. Nah, jika ada kesamaan valensi, kesamaan simetri, teman-teman ya. Kesamaan simetri, maka akan terjadi interaksi. Interaksi antara orbital grup dari logam dengan orbital dari ligan, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, kita ambil contoh itu kompleks dari kobalt, amonium ya, CONH3, 3+ muatannya. Karena amonia itu kan dia muatannya 0, teman-teman ya. Jadi CO-nya ini bermuatan 3+ kompleksnya. Di mana interaksi antara logam dengan ligan ini itu akan membentuk suatu geometri atau bentuknya itu adalah oktahedral. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah tabel karakter namanya ya. Tabel karakter dari oktahedral ya, OH ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk oktahedral itu yang akan berinteraksi itu adalah A1G, teman-teman ya. Yang pertama. Kemudian ada EG, ada T2G, dan juga T1U. Ada 4, teman-teman, di situ ya. Yang berinteraksi antara logam dengan ligan. Tapi nanti kita lihat dulu nih, gitu. Gimana
Atau kenapa si logam itu bisa berinteraksi dengan ligan. Jadi itu sudah dibahas ya. Pada interaksi logam dengan ligan, pada geometri oktahedral, beberapa orbital group yang berinteraksi, kalau kita lihat dari tabel karakternya, itu adalah A1G, T1U, T2G, dan juga EG. Nah, yang pertama itu adalah orbital group A1G ya di sini. Ini A1G itu dari logam pusatnya ya, teman-teman. Nah, orbital group A1G dari logam pusat itu bisa berinteraksi dengan semua ligan yang ada dalam bentuk oktahedral, teman-teman. Kenapa? Ini kan kita bisa lihat nih, arahnya itu di sini seperti bentuk oktahedral ya di situ ya. Jadi semua ligan yang dalam bentuk oktahedral itu bisa saling berinteraksi dengan A1G atau berbentuknya itu seperti orbital S, teman-teman ya, di sini ya. Jadi A1G ini bisa kita ibaratkan atau mempunyai kesamaan simetri dengan orbital S ya, teman-teman. Orbital S itu kan seperti ini ya, bulat gitu, seperti bola ya, bukan bulat sih, menyerupai bola lah gitu. Jadi semua orbital A1G ini bisa berinteraksi dengan si ligan. Akibatnya apa? Akibatnya dia mempunyai ikatan yang paling kuat, ya, paling kuat. Atau nanti kita bisa lihat bahwa pada diagram orbital molekulnya dia itu memiliki energi yang paling rendah ya, energinya itu paling rendah. Nah, kemudian orbital group dari logam yang bisa berinteraksi adalah T1U, di mana T1U ini punya kesamaan dengan orbital P ya. Jadi T1U ini punya kesamaan dengan orbital P ya. Kita bisa lihat di sini misalnya ini adalah PY ya, teman-teman, mirip kan? Di sini adalah PX, di sini PZ gitu. Nah, ketika si ligan dalam bentuk oktahedral itu dari atas nih ya, itu bisa berinteraksi dengan PY, misal dari samping dengan PX, dengan dari depan dan belakang dia berinteraksi dengan si PZ gitu. Jadi akibatnya si T1U ini dia punya energi yang lebih tinggi dibandingkan si orbital A1G tadi ya. Karena dia berinteraksi seperti itu gitu. Atau berarti ikatannya itu lebih lemah dibandingkan A1G, tapi dia nanti ada di atasnya lagi sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham habis ini ya. Jadi kalau tadi untuk orbital group A1G dia punya kesamaan simetri dengan orbital S. Kalau orbital group T1U bentuknya itu punya kesamaan dengan orbital P, teman-teman ya. Gitu. Kemudian ada orbital group EG, teman-teman. Nah, dia punya kesamaan yang pertama dengan orbital DZ kuadrat ya di sini nih. Gitu ya. Kemudian dia juga punya kesamaan dengan orbital dx kuadrat y kuadrat. Ini asal dari orbital D, teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti dia bisa berinteraksi dengan si bagian sini juga nih ya. Bagian ini yang atas dan sampingnya ya. Depan belakang. Kalau yang dx kuadrat y kuadrat dia bisa berinteraksi dengan samping dan juga depannya gitu. Dari bagian ligannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah orbital D yang yaitu adalah orbital grup T2G, di mana T2G ini punya kesamaan simetri dengan orbital DYZ, DXZ, dan juga DXY. Nah, ketika dia berinteraksi dengan ligan, dia itu tidak ada kesamaan simetri, teman-teman, dengan ligannya. Jadi nggak ada nih, ligannya kan dari sini-sini semua nih. Ada 6 ya, teman-teman ya. Nggak ada yang pas berinteraksi dengan si orbital-orbital grup dari T2G gitu. Ya. Jadi nanti si T2G ini dia akan menempati bagian non bonding, teman-teman. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk orbital atau diagram orbital molekuler, teman-teman ya. Dari CONH3 6 kali dengan muatannya itu 3+ ya. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi yang berinteraksi adalah dari bagian kulit 3D, 4S, dan juga 4P ya. Dan juga dari 6 ya, kan dia akan membentuk geometri oktahedral, teman-teman. Nah, untuk yang S, dia itu akan mempunyai kesamaan dengan A1G tadi ya. Ini, di sini ya. Jadi dia paling rendah di sini. Dan dia berarti ada yang bagian antibondingnya atau A1G antibonding. Kemudian orbital P dia punya kesamaan dengan orbital
T1U, berarti dia lebih tinggi dibanding A1G, teman-teman nih. Tuh ya. Kemudian yang terakhir adalah orbital EG-nya, yaitu adalah tadi dz kuadrat dan juga dx kuadrat min y kuadrat ya. Dia bisa berinteraksi dengan si ligan juga. Maka dia akan menempati orbital di sini adalah EG-nya gitu. Dengan lawannya adalah EG antibonding. Nah, kemudian yang terakhir untuk T2G dia itu akan menempati orbital non bonding di situ karena dia tidak berinteraksi langsung atau tidak berinteraksi dengan ligan. Nah, jarak antara T2G di sini dan juga EG antibonding dia disebutnya adalah delta oktahedral atau delta ok, teman-teman ya. Di sini kita bandingkan jika dia adalah ligan lemah nih di sini, si F ya. F itu merupakan ligan lemah, teman-teman ya. Atau disebut juga berarti high spin ya. High spin. Ini kan COF 3- ya. Kalau tadi itu kan dia adalah CONH3 6 kali 3 plus ya. Dimana CONH3 6 kali, NH3 itu salah satu ligan kuat atau disebut juga low spin, teman-teman. Nah, perbedaan antara ligan kuat dan ligan lemah ini nanti terjadi pada delta ok-nya, teman-teman ya. Delta oktahedralnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti perbedaan antara delta ok yang terjadi antara ligan kuat dan ligan lemah itu akan terjadi perbedaan warna biasanya pada deret spektroskopi. Jadi di sini si teori medan ligan ini bisa menjelaskan bagaimana interaksi antara ligan kuat dan ligan lemah dengan si logam pusat yang menyebabkan perbedaan warna di situ. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya sampai sini ya. Dan ini adalah beberapa referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.